untuk pengantar. Ini persamaan diferensial sederhana. Banyak ya masalah-masalah fisika atau masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bersinggungan dengan persamaan diferensial sederhana. Setiap ada perubahan, itu berarti ada diferensial. Kalau sesuatu nggak berubah, tidak ada persamaan diferensial. Ini makanya seperti hukum Newton pertama, ini bentuknya tidak persamaan diferensial. Tapi untuk Newton kedua, ini langsung persamaan diferensial orde 2. Nah, orde 1 itu yang seperti apa sih? Orde 1 itu ya ada perubahan, misalnya ada sesuatu yang berubah. Perubahannya itu stabil. Ada sesuatu yang berubah, tapi berubahnya itu stabil. Misalnya dari jarak mengalami perubahan, tetapi dalam waktu yang sama, perubahannya itu sama. Jadi itu diferensial orde 1. Jarak mengalami perubahan, tapi dalam waktu yang sama, perubahan jarak itu sama. Ini yang paling sederhana, orde 1. Karena di situ berarti ada kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah diferensial orde 1. Tapi kalau kita masuk ke kecepatan itu ada perubahannya, berarti percepatan. Maka percepatan itu apabila kita kembalikan dalam persamaan jarak. Jadi yang pertama tadi jarak berubah terhadap waktu. Yang kedua ini adalah perubahan tadi itu tidak stabil. Perubahannya itu tidak stabil. Kadang-kadang perubahannya itu 5 meter dalam 1 detik, tapi kadang-kadang 10 meter dalam 1 detik. Ini perubahan yang tidak stabil itu menimbulkan orde 2. Intinya seperti itu sebenarnya. Ada perubahan, itu perubahannya stabil, itu orde 1. Kalau perubahannya tidak stabil, itu orde 2. Nah, yang terbanyak itu ya orde 2. Maksudnya orde 1, orde 2 itu yang paling banyak. Kalau orde yang selanjutnya, ini ada tetapi sifatnya itu adalah kasus. Nah, apabila apa bedanya persamaan diferensial total dan persamaan diferensial parsial? Apabila suatu persamaan diferensial itu hanya memiliki satu variabel berubah yang bebas, satu variabel terikat, maka persamaan diferensialnya itu adalah persamaan diferensial total. Tapi apabila lebih dari satu variabel berubah bebas, kalau lebih dari satu variabel bebas dan dua-duanya itu mengalami perubahan, maka pada saat kita meninjau pada satu variabel itu namanya sebagian, karena variabel yang lain tidak. Kalau kita meninjau pada variabel yang lain, variabel yang satu ini tidak. Nah, itu namanya persamaan diferensial parsial. Ya. Oke. Ini
Contoh tadi yang kita katakan, kalau misalnya ada suatu partikel bergerak, satu titik pada jarak yang pertama, maka tingginya adalah Y1. Pada jarak yang kedua, tingginya adalah Y2. Misalnya layang-layang. Pada jarak 10 meter, kita lihat tingginya adalah misalnya 50 meter. Tapi pada jarak yang berikutnya, karena layang-layang tadi itu sudah naik, maka di jarak ini tingginya beda lagi, lebih tinggi lagi. Nah, di sini antara titik satu dan titik yang kedua, antara titik satu dan titik yang kedua, ini bisa kita bentuk adanya perubahan pada variabel X menyebabkan perubahan pada variabel Y. Jadi kita mengenal gradien, ini delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y itu adalah yang bagian tegak, delta X itu perubahan yang bagian mendatar. Apabila perubahannya itu cukup panjang pada variabel bebas, maka kita simbolkan dengan delta. Tapi apabila perubahannya itu pendek banget, jadi sehingga antara titik 1 dan 2 itu sebenarnya berimpit, ada 2 titik tetapi tampaknya itu seperti berimpit, maka ini kita katakan di sini bukan lagi delta tetapi dx. Jadi asalnya delta Y dibagi delta X menjadi dy dx. Gitu. Dy dx disebut sebagai Y aksen. Ini tolong dipahami. Bisa X, bisa T. Jadi delta Y, delta T boleh. Ini M itu gradien. Biasanya kita menyebut sebagai, jadi kalau ada 2 titik ini, tetapi hampir berimpit. Titik kedua, jaraknya itu hampir berimpit dengan titik yang pertama. Maka di situ bukan lagi konsep rata-rata, bukan menggunakan delta, tetapi menggunakan D. Jadi kalau karena apa? Delta X itu menuju 0. Demikian pula untuk masalah kecepatan ya. Kalau ini terkait dengan bukan tapi ini cara ini T. Kita sama saja sebenarnya konsepnya di sini adalah T1, S1. Di sini S2. Nah, yang namanya ini gradien itu berarti S 2 min S1. Selisih jarak dibagi selisih waktu. Nah, dan ini biasa disebut sebagai apa? Kecepatan rata-rata.
kecepatan rata-rata. Jadi ini berarti T. Jika kedua titik didekatkan sehingga hampir berimpit, yaitu menuju 0, sehingga waktu T hampir berimpit menuju 0, maka diperoleh delta T menuju 0. Ini bukan lagi, ya kemiringan boleh, tapi ya kemiringannya dengan kurva. Jadi pada saat T1 jaraknya S1, pada saat T2 jaraknya S2. Maka antara kedua titik itu bisa kita hubungkan, kemudian kita dapat konsep gradien sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Ini terbalik, harusnya delta S, delta T-nya didahulukan, kemudian definisi dari ini di sini. Nah, gini. Delta S. Kalau antara T1 dan T2 itu hampir berimpit. Jadi ini ibaratnya ada setelah ini ada T1, ada T2. Misalnya ini T1 dan T2 itu hampir berimpit. Ini T1. Sendiri ya. T1, T2 hampir berimpit. T1 dan T2. Ya. Kalau hampir berimpit, maka gradiennya itu menjadi kita tambahi antara, maksudnya gradien di antara dua titik ini, dua titik yang sangat berdekatan, jadi kemiringan atau gradien dan antara T1 dan T2 yang hampir berimpit tadi sangat dekat. Ini limit delta T menuju 0. Bukan DY tapi delta S ya. S T ya. S aksen. Jadi bukan S aksen istilahnya, tapi S fluksi. Nah gini, ini baca S fluksi. Oke. Jadi kita beri tambahan limit delta T menuju 0. Karena T2 hampir berimpit dengan T1, gradiennya sebenarnya antara dua titik, tetapi karena hampir berimpit, kadang-kadang dikatakan atau lebih familiar dikatakan gradien pada titik
Ya T1, T2 itu misalnya titik apa ya, titik T1 boleh lah karena T2-nya berimpit dengan T2. Kemudian pada T1, DSDT. Ini dibaca sama dengan S fluksi. Ini namanya turunan S terhadap T. Kalau yang untuk Y tadi terhadap X, ini kalau terhadap waktu di sini fluksi, kalau terhadap jarak aksen. Yang atas tadi kalau terhadap jarak, ini Y aksen. Oke, bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Saya dipahami ya? Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kalau ada bertanya tolong direspon. Biar menyenangkan hati orang. Oke. Nah, beberapa contoh pemakaian persamaan diferensial. Yang pertama adalah hukum Newton. Hukum Newton, khususnya hukum Newton yang kedua. Ini F sama dengan M kali A, hanya percepatan. Percepatan itu diferensial dari kecepatan terhadap waktu, dp/dt. Atau V-nya adalah diferensial dari jarak terhadap waktu. Sehingga apabila kita subkan ke sini, maka ini sama dengan M d2R dt kuadrat. Nanti disebut ini persamaan diferensial order 2. Jadi kalau hukum Newton itu ada 1, 2, 3. Yang pertama itu F sama dengan 0. Kalau tidak ada gaya yang bekerja, atau sebenarnya yang pas itu bukan F tetapi sigma ya. Sigma F sama dengan 0. Kalau resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, maka tidak ada maka benda dalam keadaan setimbang. Ini hukum Newton 1 itu merupakan hukum kesetimbangan. Hukum Newton yang kedua, ini percepatan. Jadi percepatan yang ditimbulkan. Membacanya hukum Newton yang kedua itu anyel ya, percepatan yang ditimbulkan akibat adanya suatu gaya yang beraksi atau bekerja pada suatu benda. Benda itu berarti menunjuk M. Saya ulangi, percepatan berarti A. Percepatan yang dialami oleh suatu benda yang mendapatkan gaya oleh suatu percepatan dialami oleh suatu benda berarti menunjuk M, karena bekerjanya suatu gaya berarti F itu sebanding dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik terhadap masanya. A sama dengan F per M. A sama dengan F per M. Kemudian disusun F sama dengan M kali A. Kalau gini dibaca itu nggak bunyi. Jadi gaya yang bekerja sama dengan massa kali perjualan, nggak bunyi. Nggak bunyi. Nomor 3, gaya aksi sama dengan, kalau besarnya sama dengan reaksi, hanya arahnya berlawanan. Sehingga sering ditulis dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Lagi konduksi panas. Kalau kita punya batang logam, panjangnya X, pada bagian ujung sebelah kiri dipanasi dengan pemanas spiritus. Maka panas itu akan merambat ke kanan. Nah, panas akan merambat ke kanan. Kalau rambatannya cenderung teratur ya. Karena panasnya juga teratur. Jadi panasnya ini jangan yang mubal-mubal. Apinya jangan yang menyala-nyala, bukan gitu. Tapi apinya ini sudah kayak api lilin itu misalnya. Apinya itu
sudah stabil. Panas yang dirambatkan ke kanan juga akan stabil, sehingga panas yang merambat itu merupakan diferensial order 1. Ada gerakan panas tetapi stabil geraknya itu, maka itu sebagai dq dt, yaitu sebanding dengan ini. Pertama luas penampang, yang kedua adalah selisih panas di antara kedua ujung. Nah, selisih panas di antara kedua ujung otomatis melibatkan terhadap delta X, Ka dt dx. Ada dua ruas, yang sebelah kiri itu diferensialnya terhadap waktu, yang sebelah kanan diferensialnya terhadap jarak. Jadi ini nanti yang terkait dengan kondisi yang kedua tadi itu yang namanya persamaan diferensial parsial. Karena ada variabel T dan variabel X, sehingga apabila kita membahas T, maka X-nya tidak dibahas. Ketika membahas X, maka T-nya tidak dibahas. Maka kalau totalnya adalah ada T, ada X. Tapi kalau T saja itu parsial, X saja itu parsial. Nah, dq dt ini adalah jumlah panas yang merambat tiap satuan waktu. Sering diistilahkan dengan Q kecil. Ini sudah otomatis jumlah panas per satuan waktu. Q kecil. Berikutnya adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik misalnya RLC. R itu tahanan listrik. Ini komponen yang mampu menahan terhadap arus listrik. Sehingga kalau ada R maka menyebabkan tegangannya itu ngedrop. Dari V ini tegangan antara dua titik ini. Ketika diberi R maka tegangannya itu dimakan oleh komponen R itu. Berarti ngedrop. Ketika melewati C tegangannya juga ngedrop, melewati L tegangannya juga ngedrop. Nah, dari watak komponen listrik R, C, dan L maka tegangan di pusat sama dengan jumlah tegangan seluruhnya ini pemakai, maka tegangan listrik di R itu sama dengan ini RI. R dikalikan dengan I. Tegangan listrik di C itu sama dengan ini, Q per C. P sama dengan Q per C. Dan tegangan listrik pada L itu sama dengan LDI dt. Jadi ini harus merupakan sumber tegangan bolak-balik. Kalau tidak bolak-balik maka tidak ada tegangan ditemukan di komponen L. Ya, nggak ada tegangan ditemukan di komponen L. Tapi kalau ada perubahan tegangan, maka di L itu muncul tegangan. Nah, persamaannya LDI dt, jadi ada perubahan tegangan berarti ada perubahan arus. Arusnya itu merupakan fungsi waktu. Pada tahanan ini juga arusnya merupakan fungsi waktu. Ada kapasitor, muatannya juga merupakan fungsi waktu. L, kalau ditulis LDI dt tambah RI tambah Q per C sama dengan V. Nah ini untuk menyeragamkan, ini suku ketiga itu muatan. Sementara yang lain itu menggunakan arus, maka disamakan dulu. Supaya menjadi arus, maka turunkan saja semua terhadap T. Turunkan terhadap T supaya apa?
turunan Q terhadap T itu adalah arus I. Jadi dQ dt itu I. Di sini turunkan terhadap T jadi DI dt. Karena turunkan terhadap T sekali lagi jadi D2I dt kuadrat. Ruas kanan turunkan terhadap T dP dt. Jadi persamaannya dalam I adalah L D2I dt kuadrat ditambah dengan R DI dt ditambah super CI sama dengan dP dt. Ini persamaan diferensial order 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Belum, Pak, belum. Mana? Belum ya? Lanjut ya. Oke. Sekarang orde bersamaan diferensial. Ini saya tanya dulu. Ini rata-rata semester berapa ini? Semester 2? Semester 3? 2, kayaknya rata-rata 2 di sini, Pak. Coba angkat tangan yang semester 2. Angkat tangan yang semester 2. Terus, sudah. Yang satu siapa? 3 orang. Dina, Rizaldi, Siti Zahra, Armiati, semester 3 ya? 2, Pak. 2. Iya. Ini ada 4 orang. Berapa? Ada 6 orang. 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Armiati kok tidak raise hand? Ya. Yang lain itu ada 4 ya, 4 yang lain. Kita nggak tahu yang lain 4 itu siapa. Nah, banyak kok 13. Lihat dari sini. Desi Susanti. Hadir, Pak. Dina itu semester berapa sekarang? 2, Pak. Enggak raise hand, enggak. Oh, kamu 2 ya? Oh, enggak juga. Oh, gitu. Ya. Nah, semester 3 saya akan mengadakan pertemuan untuk membahas tesis. Kalau besok semester 3 ini ada enggak? Mbak Dewi besok coba ya, Mbak. Koordinasi sama Pak Oki untuk bikin undangan. Kalau besok Selasa 8, 10, 30. Iya. Misalnya sore ya nggak apa-apa sih sore. Kalau enggak ya jam-jam 11 bisa. Jam-jam 11. Oke, saya lanjutkan. Nah, order persamaan diferensial. The order of a differential equation is the order of the highest derivative in equation. Order dari persamaan diferensial adalah order tertinggi, order turunan tertinggi di dalam persamaan. The order of a differential equation, order dari persamaan diferensial is the order of the highest derivative, adalah order dari turunan tertinggi in the equation, pada persamaan.
turunan tertinggi. Contoh, yang pertama Y aksen tambah Y kuadrat sama dengan 1. Yang kita lihat adalah turunannya. Di sini yang ada turunan hanya suku pertama Y aksen. Dan aksen saja, bukan dua aksen atau double aksen, tapi aksen saja. Berarti ini adalah orde 1. Yang kedua, X, Y aksen ditambah Y sama dengan E pangkat X. Orde 1. DVDT sama dengan min G. DVDT turunan pertama, orde 1. LDIDT ditambah RI sama dengan V. Turunannya hanya sekali, orde 1. Orde 2, MD2R, DT kuadrat sama dengan min KR. Ini ordenya 2. Baik itu tulisan 2 maupun nanti R double aksen gitu, sama dengan min KR. Itu juga kita katakan orde 2. Sudah? Oke? A0 Y, A1 Y aksen, A2 Y double aksen, dan seterusnya. Ini orde berapa? Ini tidak ditanya ya, ini saddle. Pokoknya orde yang paling tinggi. Saya taruh di atas. Persamaan diferensial. Apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial? Diferensial linear. Apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial linear? Yang kedua, ini. Persamaan diferensial disebut linear apabila fungsi yang tidak diketahui dan turunannya muncul dalam pangkat 1. Muncul dalam pangkat 1, bukan hasil kali. Bukan hasil kali. Hasil kali fungsi yang tidak diketahui tadi. Fungsi apabila fungsi yang tidak diketahui dan turunannya. Ini maksudnya Y, karena ada turunan di situ. Saya beri apabila fungsi yang tidak diketahui dan turunannya muncul dalam pangkat 1. Ini namanya diferensial linear. Bila tidak memenuhi syarat ini, persamaan tersebut adalah non-linear. Contoh, A0 Y. A1 Y aksen tambah A2 Y double aksen, A3 Y pangkat aksen 3 sama dengan B. Ini muncul apabila fungsi yang tidak diketahui. Jadi Y ini pangkat 1, Y aksen pangkat 1, Y double aksen pangkat 1. Bukan Y double aksen itu pangkat 2, bukan ya ini. Jadi pangkat 1. Sama dengan B. Ini disebut sebagai linear. Ya, bisa dipahami? Nah, saya ambil aja. Ya, contoh. Linear. Yang tidak linear seperti apa? Misalnya A0 Y, A1 Y aksen kuadrat, A2 Y double aksen
kuadrat misalnya begitu, itu baru tidak linear. Non-linear jika pangkat Y aksen Y double tidak satu atau terdapat perkalian sesama Y aksen Y double aksen dan seterusnya. Contoh Y aksen sama dengan kotangan Y. Kotangan Y itu sama dengan X dibagi Y. Ini maknanya kotangan Y itu kan sama dengan apa? Kotangan alfa, kotangan Y itu, kotangan Y itu pasti ada Y yang berada di bawah. Sudut kotangan alfa, ya, kotangan Y. Kalau tak deret untuk tangan Y itu kan ada ya, yaitu sinus dibagi dengan kosinus. Kalau kotangan itu deretnya adalah kosinus dibagi sinus. Ini jadi nggak linear. Ada ya non-linear because of the term kotangan Y. Yang kedua, Y aksen sama dengan 1. Tidak linear karena ada perkalian antara Y dan Y aksen. Dan berikutnya adalah Y aksen kuadrat sama dengan XY tidak linear karena ada suku Y aksen kuadrat. Sudah bisa membedakan? Halo? Apakah sudah bisa membedakan? Bisa, Pak. Antara linear dengan tidak linear. Yang lain? Nah, sekarang ini baru pengantar. A solution of a differential equation, penyelesaian dari persamaan diferensial pada variabel X dan Y is a relation between X and Y, adalah hubungan antara X dan Y yang mana if substitute into the differential equation gives an identity. Apabila disubstitusikan, jadi hubungan antara X dan Y, apabila hubungan tersebut disubstitusikan di dalam persamaan diferensial, maka akan memberikan suatu identitas. Contoh, Y sama dengan sin X tambah C merupakan solusi dari, jadi ini solution lah ya, Y aksen sama dengan cosinus X. Artinya kalau ini kita substitusikan ke sini, maka akan memenuhi menjadi suatu identitas. Contoh, Y ini kalau diturunkan menjadi Y aksen. Artinya Y aksen itu dy dx. Turunannya sinus X adalah cosinus X. Nah, sudah, turunannya C kan sama dengan 0. Artinya, apabila ini kita substitusikan ke sini, itu cocok. Y aksen sama dengan cosinus X. Ini solusi dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan cosinus X. Jadi tiba-tiba ada soal seperti ini, Y aksen sama dengan cosinus X. Berapakah solusinya? Solusinya adalah diantaranya Y sama dengan sin X ditambah C. Karena kalau ini kita substitusikan ke sini, itu jadi sesuai. Turunan daripada Y adalah Y aksen, kemudian turunan sinus X adalah cosinus X. Ini berarti terjadi identitas antara ruas kiri dan ruas kanan. Berikutnya, Y double aksen sama dengan Y. Ini memiliki solusi, ya, contoh 2. Aksen sama dengan Y double aksen sama dengan Y. Ini memiliki solusi Y sama dengan E pangkat X. Ini
dipahami aja dulu, dipahami dulu. Jadi dia sama dengan E pangkat X. Coba kita verifikasi ya. Y double accent sama dengan Y. Oke. Nah, kita nggak usah menyelesaikan dulu, ikuti aja di sini. Memiliki solusi Y sama dengan E pangkat X. Solusinya Y sama dengan E pangkat X. Ini apa iya bahwa ini merupakan solusi. Kita coba turunkan sekali dulu. Hasilnya adalah E pangkat X. 1 E pangkat X. Sama, ini kan artinya 1 di sini. Sama dengan E pangkat X. Turunan kedua berarti turunan dari E pangkat X. Ya, E pangkat X lagi. Berarti di sini Y double accent. Y-nya itu adalah E pangkat X. Nah, jadi Y double accent itu E pangkat X, Y-nya juga E pangkat X. Jadi sama dengan Y. Nah, ini benar. Kalau kita tawarkan solusi Y sama dengan E pangkat X, ternyata benar Y double accent-nya sama dengan Y. Berarti itu sesuai dengan yang diminta. Ini berarti ada suatu identitas. Atau Y sama dengan E pangkat min X. Misalnya ini. Turunkan Y aksen jadi min. Ini turunannya min kan min E pangkat min X. Turunkan lagi min jadi plus E pangkat min X. Sekarang kita lihat apakah Y double accent sama dengan Y. Y double accent-nya E pangkat min X, Y-nya juga E pangkat min X, berarti Y double accent sama dengan Y. Identitas terbukti. Jadi Y aksen Y sama dengan E pangkat min X merupakan bukti atau merupakan solusi dari persamaan diferensial order 2 Y double accent sama dengan Y. Atau AE pangkat X dan BE pangkat min X. Ini AE pangkat X plus BE pangkat min X. Nah, ini solusi. Apakah ini solusi? Nah, ini turunkan. Aksen. Turunan dari ini 1A. Turunan dari ini min 1 BE pangkat min X. Turunkan sekali lagi. Tetap. Terus min ini ke sini. Jadi plus BE pangkat min X. Nah, dilihat. Y double accent-nya itu. Apakah ini sama dengan Y? AE pangkat X. Maaf. Ini tadi itu. Ya, AE pangkat X plus BE pangkat min X. Oh iya, sama. Nah, ya, sama. Maka terbukti ini karena terjadi identitas antara ruas kiri dan kanan untuk Y sama dengan AE pangkat X plus BE pangkat min X, maka
Y sama dengan ini merupakan solusi dari zaman diferensial Y double Z sama dengan Y. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Lanjut ya. Ini sembarang persamaan diferensial linear order n memiliki solusi yang mengandung konstanta sebanyak n. Saya ulangi, sembarang persamaan diferensial linear order n itu memiliki solusi yang mengandung konstanta sebanyak n. Solusi ini disebut sebagai penyelesaian umum ketika masih mengandung konstanta. Untuk memperoleh penyelesaian khusus, ya, diperoleh dengan memisalkan konstanta tersebut memiliki nilai tertentu. Untuk memperoleh penyelesaian khusus, dapat diperoleh ya untuk ini aja, penyelesaian khusus diperoleh dengan memisalkan konstanta tersebut dengan nilai-nilai tertentu. Contoh, find the distance which an object fall under gravity and t second. Effect start from rest. Tentukan jarak yang mana suatu benda apabila jatuh karena pengaruh gravitasi, jatuh dalam T detik apabila mula-mula dalam keadaan diam. Ya, tentukan solusi. Tentukanlah jarak. Tentukan jarak. Untuk suatu benda yang jatuh, benda jatuh karena pengaruh gravitasi dalam beberapa detik apabila awalnya diam. Apabila awalnya itu diam. Ini contoh dulu. Gravitasi itu percepatan. Jadi ini kalau ingin merubah ya bentuknya bukan D2X tapi D2Y ya. Jadi D2Y, D2X, X-nya itu, tapi ini sumbu tegak ya, jatuh. D2X dt kuadrat sama dengan G. Maka dx dt sama dengan gt ditambah suatu konstanta. Yang kita sebut konstantanya itu sebagai V0. Kemudian X-nya berarti integral. Saya bantu ini pakai ini aja. Ctrl Alt Shift G. Ya. Tadi itu D2Y dt kuadrat sama dengan G. Ini asalnya. Lantas kalau ini saya pisah dulu. Ini baru contoh ya, kita belum
Nanti kita pelajari satu-satu. Nah, gini. Kita ganti. Jadi D2Y itu DJ, DT kuadrat, DT kali DT. Jadi akhirnya adalah sebenarnya D2Y DT kuadrat itu turunan dari DY DT. Sebenarnya kayak gini. Nah, dari sini kita mendapatkan bersama D ya DY DT sama dengan G DT. DT-nya kita pindah ke kanan. Nah, di sini masih ada D. Nah, dari sini kemudian kita integralkan. Itu. Hanya ini integralnya adalah integral tak tentu. Jadi biar terbuka, open integral. Nah, kalau integral dengan diferensial itu, Anda mesti ingat ya, kalau integral, yang apalagi yang diintegralkan ini, integral dengan diferensial itu, integralnya hilang. Nah, integral dengan diferensial itu hilang. Sedangkan integral dari GDT adalah GT tambah dengan suatu konstanta D. Sebut saja D1. Biasanya konstanta ini disebut sebagai D0. Nah, ini istilah aja. Jadi sekarang saya punya GDT sama dengan GT ditambah B0. Sekarang ini juga bisa saya katakan dengan ini DT dari Y sama dengan GT ditambah dengan B0. DJ sama dengan GT tambah dengan B0 GT. Ini GT-nya tarik ke kanan. Setelah ini saya ke atas saja. Tarik ke kanan. DJ sama dengan GT ditambah B0 DT. Ini diintegralkan semuanya. Integral dan turunan D dan integral itu hilang, tinggal Y. Sama dengan integralnya GT terhadap T. Ya, integralnya GT terhadap T. T itu kan G, integralnya T dt. Ini bisa kita pecah menjadi 2 ya. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Nah, bisa gini. Ini sama dengan integral GT dt. G itu karena suatu konstanta, maka dia bisa keluar dari tanda integral. B0 itu karena konstanta, maka bisa keluar dari tanda integral.
G. Turunan integralnya T apa? Setengah T kuadrat. Terus B0 integralnya dt adalah T. Ditambah dengan integralnya tak tentu, ditambah dengan konstanta yang kedua. Gitu. Kan biasanya menulis sini. Tengahnya sini B0 T C2 itu disebut sebagai Y0. Nah, gitu. Disebut sebagai Y0. Jadi, atau kalau kita susun, ini jadi B0T B0 plus B0T plus setengah GT kuadrat. Pembahasannya tadi, kalau Anda punya persamaan diferensial linear order 2, maka dia nanti itu akan punya dua konstanta. Y dt kuadrat sama dengan G. Hasilnya ada dua konstanta. Satu B0, yang satu adalah Y0. Ini konstanta B0, Y0. Kalau ada dua konstanta B0, Y0. Ini solusi untuk Y-nya. Saya bawa ke ambil dulu. Nah, ini solusinya. Ada dua konstanta, yaitu di situ ada Y0 dan B0. Ada persamaan diferensial order 2. Tadi di slide-nya bunyinya adalah sebarang. Alhamdulillah. Ini ya, sebarang PD linear order n memiliki solusi yang mengandung konstanta n. Sebanyak n. Memiliki konstanta sebanyak n. Mana nih, kok nggak ada ini? Gitu ya. Sebarang persamaan diferensial linear order n mengandung konstanta sebanyak n. Ini berarti n sama dengan 2. Maka persamaannya D2 Y dt kuadrat sama dengan G. Ujung-ujungnya nanti ketemu ada 2. Jadi persamaan diferensial order 2 memiliki konstanta sebanyak n. Jadi PD order linear order 2 memiliki konstanta sebanyak 2.
Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya. Lanjut. Nah, yang kayak gini ini merupakan penyelesaian umum. Dan kalau penyelesaian khusus itu bisa diperoleh dengan memasukkan, Mbak Dewi. Tiketnya yang kedua belum ya? Tiket. Untuk untuk venol dan ignol itu ya. Ini akan bisa ini disebut sebagai penyelesaian umum. Nah, penyelesaian umum itu akan menjadi penyelesaian khusus, yaitu venol dan ignolnya itu hilang apabila dimasukkan syarat awal dan syarat batas. Kalau T sama dengan 0 itu syarat awal, kalau X sama dengan 0 itu syarat batas. Kalau waktu itu syarat awal. Jadi ini untuk menghilangkan dua konstanta ini banyak dua, yaitu Y0 dan B0. Untuk menghilangkan kedua konstanta dimasukkan syarat awal dan syarat, misalnya pada T sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan pada syarat dan B-nya sama dengan 0. Pada T sama dengan 0, jarak yang ditempuh, tinggi yang ditempuh tadi kan falling body atau benda jatuh. Pada T sama dengan 0, Y-nya 0. Y-nya nggak usah 0, nggak apa-apa. Masa benda jatuh kok pada saat T sama dengan 0, tingginya 0? Enggak, 1000 meter. Berarti 1 kilo. Kurang lagi ya 10 kilo ya boleh. Misalnya gini. Dan kecepatannya 0. Ya, maksudnya kecepatan 0 itu dia diam di atas, tapi boleh karena dia jatuh, pesawat terbang, pesawat tidak diam, namun terbang ke arah ya Y sama dengan 0 ke arah mendatar. Sehingga Y-nya itu sama dengan 1000. Jadi Y-nya pada saat T sama dengan 0, Y-nya 10.000. Tapi pesawatnya itu bukan terbang naik turun atau miring, terbangnya mendatar. Kalau mendatar maka bisa dipastikan Y-nya sama dengan 10.000. Oke, dengan begitu substitusikan aja ke sini. Pada T sama dengan 0, jadi pada T sama dengan 0, kalau ini kita masukkan pada T sama dengan 0, maka P-nya adalah ini. Tadi yang pertama, ini untuk syarat yang kedua. Yang kita dapatkan
Ini. Nah, ini saya bisa menyebut P sama dengan GT plus P0. Yang di sini. Ini untuk memverifikasi terhadap syarat yang pertama. Pada saat T-nya itu 0, G kali 0 plus P0, maka V-nya adalah 0. Ini syarat yang pertama. Jadi pada T sama dengan 0, V-nya 0. Berarti 0, di sini 0. Dengan demikian maka kita dapatkan 0 sama dengan 0 plus P0. P0-nya sama dengan 0. Yang pertama. Kecepatannya 0. Tadi itu gimana? Misalnya pada T sama dengan 0, ya sudah benar. Jadi ini pada T sama dengan 0, P-nya 0. Nah, kita dapatkan karena P-nya 0, maka P0-nya sama dengan 0. Sekarang ini kita substitusikan ke yang kedua. Karena sudah diketahui P0-nya 0, maka di sini kita masukkan P0-nya 0. Nah, persamaan itu tinggal ini. Ada T sama dengan 0, Y-nya 10.000. Y-nya 10.000. Ada T sama dengan 0. Saya substitusikan sekarang. Ada T sama dengan 0. Maka Y-nya adalah 10.000. Misalnya G-nya itu, ini kan 0 ya ini ya. G kali 0 kuadrat 0. Jadi Y0 ketemu 10.000. Nah, karena Y0-nya 10.000, maka persamaan lengkapnya menjadi ini persamaan umum karena ini penyelesaian khusus. Penyelesaian khususnya berarti Y0-nya adalah 10. Y0-nya tadi 0. Ditambah setengah GT kuadrat. Jadi ini penyelesaian khusus. Saya copy. Sekali lagi, Y sama dengan 10.000 plus setengah GT kuadrat. Kalau iya, Y sama dengan 10.000 plus setengah GT kuadrat. Kalau jatuh itu ada tandanya yang apa enggak? Tanda-tanda G. Ya, kalau diukur dari atas ya ini ya. Diukur dari atas. Ini saya copy.
Nah, ada pertanyaan nggak? Ini kok masih, ini bukan ya, yang ini ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Eh, ini beda di syarat awal ya milik kita. Kalau ini X sama dengan 0. Kita koreksi karena ini menggunakan simbol X. Padahal di sini adalah objek false atau benda yang jatuh. Titik. Nah, sekarang baru masuk. Solusi persamaan diferensial dengan pemisahan variabel. Sekali lagi, solusi persamaan diferensial dengan pemisahan variabel. Variabel-variabel yang masih bercampur supaya dipisah. Kita harus tahu dulu mana yang disebut dengan variabel. Jadi kalau seperti ini, Y aksen sama dengan kosinus X. X itu variabel, Y aksen variabel. Hanya statusnya kalau X-nya itu adalah variabel bebas, kalau Y-nya itu variabel yang terikat. Nah, variabel-variabel yang masih campur dipisah untuk digabungkan ke variabel yang sejenis. Oke. Pertama, ini contohnya Y aksen sama dengan kosinus X. Kita urai DJ dx sama dengan kosinus X. Sampai baris ini bisa dipahami. DJ dx sama dengan kosinus X. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Yang lain. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terus sekarang X itu gabungan dengan X, kalau Y dengan Y kalau ada, itu namanya pemisahan variabel, itu kayak gitu. Dipisah sesuai dengan jenisnya. Kata laki-laki kumpul sama perempuan. Tuh. DJ dx sama dengan kosinus X. DJ sama dengan kosinus X dx. Dx-nya ke sini. Ini kan berarti variabel X kumpul dengan variabel X. Namanya pemisahan variabel. Kanan itu khusus X, kiri itu khusus Y. Lantas dari sini kemudian diintegralkan. Integralnya DJ, integralnya cos X dx. Integralnya DJ adalah Y, integralnya kosinus X dx adalah sin X ditambah dengan satu konstanta. Ini penyelesaian umum. Dan ini kita sudah sampai pada solusi. Kalau seperti ini. Loh, ini
pemisahan variabel. Sampai di sini bisa dipahami belum? Bisa, Pak. Nah, tinggal kemudian menambah syarat batas. Syarat batasnya pada X sama dengan 0, Y-nya 10. Pada X sama dengan 0, Y-nya 10. Masukkan saja. Y-nya 10, X-nya 0. Pada X sama sin 0 tambah C. Tujuannya apa toh? Penggunaan syarat batas untuk menghasilkan nilai C. C-nya supaya muncul. Jadi pada saat X sama dengan 0, Y-nya 10. Masukkan sin 0 tambah C sama dengan 10. Sin 0 itu adalah 0. Ditambah C 10. Maka ketemulah C-nya itu 10. Kalau C sama dengan 10, substitusi ke sini. Nilainya atau hasilnya Y sama dengan sinus X ditambah dengan 10. Selesai. Ini penyelesaian khusus. Yang ini penyelesaian umum, di sini penyelesaian khusus. Nggak ada masalah? Lanjut ya. Halo, halo. Kita lanjutkan. Contoh lagi. Selesaikan. Y double aksen sama dengan Y yang melalui titik 0,0 dan titik len 2,3/4. Juga buktikan bahwa Y itu sama dengan sinus hiperbolik X. Ini diferensial order 2 ya. Diferensial order 2. D2Y dx kuadrat sama dengan Y. D2Y min, ini jadikan 1. Ya, ini kalau order 2 itu memang nggak sederhana. Tapi di bawah nanti juga ada solusi-solusi untuk order 2. Jadi kalau di sini masih merasa kesulitan, di bawah itu masih diberi ruang untuk elaborasi dengan metode yang lain. D2Y dx kuadrat sama dengan Y. D2Y dx kuadrat min Y sama dengan 0. Nah ini dimisalkan DDX itu sama dengan D besar. DDX sama dengan D besar. Sehingga D2 dx kuadrat itu berarti D kuadrat, D gede kuadrat. D kuadrat Y dikurangi dengan Y sama dengan 0. Kedua suku itu mengandung Y, maka Y-nya bisa dikeluarkan sehingga ada suatu konstanta di dalam kurung, ada sesuatu yang ada dalam kurung ini D kuadrat dikurangi 1, Y sama dengan 0. Ini bisa kita pecah menjadi 2, D plus 1, D min 1. D2 min 1, D kuadrat min 1 ini kan bisa dipecah menjadi perkalian antara difaktorkan D plus 1, D min 1. Alternatif yang kedua, D min 1, D plus 1. Ya, apa nggak tahu nanti. Nah, sekarang untuk yang pertama. Ini kan yang penting bahwa D2, D kuadrat min 1, Y sama dengan 0. Kalau kita mengikuti penguraian yang pertama, D kuadrat min 1 itu D plus 1, D min 1, Y sama dengan 0. Maka 0-nya ini kan bisa dipenuhi dengan salah satu dari dua suku itu 0. Sesuatu kali 0 hasilnya juga 0. Atau yang kedua nanti 0 kali sesuatu sama dengan 0. Sama saja. Ya gitu sama saja. Jadi tidak 0 kali 0 sama dengan 0. Sekarang untuk yang pertama ini.
D-1Y sama dengan 0. Kalau 0, maka D plus 1 kali D kali 0 kan sama dengan 0 juga. Jadi kita selesaikan D-1Y sama dengan 0. Ini. Nah, terus D-1Y sama dengan 0 hasilnya adalah Y sama dengan E pangkat X ditambah dengan C. Atau AE pangkat X. Oke, saya beri ilustrasi hasilnya. Ya, kita selesaikan yang ini dulu. Yang ini D-1Y sama dengan 0. Artinya apa? Artinya Y min Y sama dengan 0. Kembali lagi dulu. Artinya lagi, ya, Y sama dengan Y. Artinya lagi, D, X, Y sama dengan Y. D besar itu kan hanya DDX tadi. Nah, ini kemudian diselesaikan dengan separasi atau pemisahan variabel. Silakan. Siapa? Nah, DJ kalau mau 1 Y DX ini. Nah, ini ternyata ketemu Y-nya nyambur dengan X di sebelah kanan. Ya sudah, DJ kita bawa ke kiri dibagi Y sama dengan DX gitu. Nah, ini diintegralkan. Integral. Integralnya dy per y itu berapa? Ln y. Integralnya dx, x ditambah dengan suatu konstanta c, gitu ya. Dan y sama dengan x plus c, maka y-nya sama dengan berapa? E pangkat x plus c. Ya, kalau ln y sama dengan x plus c, maka y-nya adalah E pangkat X ditambah dengan C. Artinya apa? Artinya E pangkat X kali E pangkat kali ya pangkat C. Misalnya E pangkat C itu adalah A. Jadi saya dapatkan Y-nya sama dengan A E pangkat X ini. Ini the first solution, solusi yang pertama. Dengan cara yang sama, saya ambil yang kedua. Jadi D plus 1, D min 1. Ganti yang sebelah sini yang 0. Indah. Tapi caranya menulis kayak gini, supaya Y-nya itu tidak ditinggalkan. Ini solusi yang kedua. Nah, ini D min 1, D plus 1, Y sama dengan 0. Berarti ini yang sama dengan 0. Dengan cara yang sama kayak tadi, DJ tambah Y sama dengan 0. Saya cepatkan saja.
DJ sama dengan min Y. D, DX Y sama dengan min Y. DJ sama dengan Y, DX. DJ dibagi Y sama dengan DX. Ln Y sama dengan integral ya. Dari sini diintegralkan. Ln Y sama dengan X plus B. Maka Y-nya adalah E pangkat X plus B. Plus bukan B, mungkin D ya. Jadi ini saya urai jadi E pangkat E kali E pangkat D. Yang E pangkat D itu saya beri simbol B atau BE pangkat X. Jadi ini solusi yang berikutnya. Sehingga kita jumlahkan antara solusi 1 dan 2 digabung. Jadi Y sama dengan AE pangkat X plus BE pangkat min X. Ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kalau enggak, sudah selesai. Ini saya ambil. Untuk ini tadi soalnya di sini. Terus dimasukkan syarat ini. Syarat batasnya. Nah, ini. Syarat batas melalui origin dan titik ln 2 3/4. Ln 2 3/4. Nah, 3/4. Nah, itu kan dia sama dengan AE pangkat X plus BE pangkat min X. Kalau melalui 0,0, berarti ketika X-nya 0, Y-nya 0. 0 sama dengan, ya ini saya copy aja ke sini. Ketika X-nya 0, Y-nya 0.
ini artinya 0 sama dengan E pangkat 0 itu 1. E pangkat 0 juga 1. Jadi A plus B sama dengan 0. Yang kedua, ln 2 3/4. Dua, tekan saja. Kalau ini 3/4. A, E pangkat ln 2. E pangkat min ln 2. Nah, E pangkat ln 2 itu berapa? 2 ya. A kali 2. 2. Min ln 2 itu berapa? Min 2 bukan, Pak? 2. Bukan. Ya, ini bisa saya rubah jadi gini. Yang ini 2 pangkat min 1. Ya kan? Min ln 2 itu kan artinya begini. Jadi kan jadi di sini itu ln 2 pangkat min 1 itu adalah setengah. Ini kan? Ini setengah. B kali setengah. Kalikan 4 semua. 3 sama dengan 8A tambah 4B. Nah, gabungkan 1 dan AB, A plus B 0. Jadi A plus B sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan min B gitu langsung. Terus 8A tambah 4B sama dengan 3. A-nya sama dengan min B. Min 8B karena A-nya B plus 4B sama dengan 3. Min 4G, maka B-nya adalah min 3/4. Kita ketemu min 3/4. Karena itu hasilnya A-nya tadi adalah A-nya adalah A sama dengan min B. Kalau B-nya min 3/4 berarti ini 3/4. Terus ini min, nah gini. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, buktikan sama dengan sinus hiperbolik itu tolong dibantu Pak Tebur. Ini tapi sudah jadi sebenarnya. Kayak gini ini Anda rubah ke hiperbolik. Itu bisa. Sudah cukup saya kira. Ini saya ambil dulu. Kondisi dimasukkan. Selesai. Ini Bapak Ibu,
kita sudah sampai ke penghujung. Ini saya stop presentasi. Nanti saya kirim catatan saya ke grup untuk dijadikan bahan pelajaran, dan juga rekamannya ini bisa saya sampaikan ke grup ya untuk dipelajari. Alhamdulillah, mari kita akhiri bersama kuliah kita. Ini saya screenshot dulu. Pak Victor minta on cam. Pak Victor ini, Pak Victor, ayo on cam. Halo. Iya Pak. Oke. Mana Pak Victor? Nggak ada. Ya, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian saya open linknya. Sudah Pak, saya sudah on cam Pak. Sudah tutup kelas Pak Victor. Mungkin jaringan ini. Bapaknya udah keluar Pak Victor. Mungkin jaringan Bapak. Saya sudah on cam.